Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bid'awatil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, ya, pencipta segala makhluk, ya. Allah yang kekal abadi, adapun makhluknya tidak ada yang kekal. Semua makhluk Allah adalah pasti akan sampai kepada masa dia harus, kalau manusia berarti meninggal dunia, sedangkan adapun tumbuh-tumbuhan juga akan mengalami kematian seperti itu, ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal abadi seperti itu. Teman-teman semuanya, di kesempatan hari ini kembali, ya, atas izinnya Allah pula kayak gitu kita bisa melanjutkan kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan. Hari ini hari Kamis, ya. Hari Kamis adalah salah satu hari dalam sepekan, ya. Di bulan Ramadan ini semua hari barokah, ya. Semua hari adalah baik, di mana semua hari Allah memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya seperti itu. Teman-teman semuanya, rohimani wa rohimakunallah. Di awal tadi, ya, sebelum kita mulai acaranya, saya tuliskan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena tadi sempat teringat sebentar gitu, ya, saya dengan kondisi kaum muslimin yang ada di Palestina kayak gitu, ya. Sampai hari ini sudah sekitar 30.000 lebih kaum muslimin yang sudah syahid, ya, insya Allah syahid kayak gitu atas kekejaman Zionis Israel kayak gitu, ya. Sedangkan kita di sini selalu dalam lindungan Allah, dilindungi dari kejahatan orang-orang kafir maupun kejahatan orang-orang musyrik seperti itu, ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan mudah, ya, tanpa ada halangan apapun seperti itu, ya. Itu adalah patut kita disyukuri, dan jangan lupa bentuk syukur kita juga mendoakan saudara kita yang lainnya, ya, kaum muslimin yang lainnya di Palestina, ya. Kita doakan seperti itu, ya, sehingga mereka dilindungi oleh Allah dan kemudian kehancuran bagi tentara-tentara Zionis Israel itu, ya, sehingga kaum muslimin yang ada di Palestina bisa kembali membangun, ya, kehidupan mereka seperti itu, ya, meskipun dalam kondisi belum sempurna kehidupannya dalam naungan Islam seperti itu. Teman-teman rohimani wa rahimakunallah, hari ini kita lanjutkan kajiannya masih berkaitan dengan Quran Surah Al-Hujurat, ya. Jadi Quran Surah Al-Hujurat ini salah satu surah yang memang di ayatnya tidak banyak, ya, tapi kemudian kandungan isi di dalamnya itu banyak, beberapa ayat itu berpesan terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia seperti itu. Kita hari ini bahasannya, kalau kemarin kan itu ketika ada orang fasik datang membawa berita bagaimana kita mensikapinya seperti itu, ya. Terus kemudian kita juga tahu siapa sih orang-orang yang disebut dengan orang fasik seperti itu, ya. Terus kemudian hari ini kita akan membahas berikutnya berkaitan dengan berprasangka seperti itu, ya. Jadi ayat ini kalau kita amalkan kayak gitu, ya, insya Allah kita jauh dari kategori orang fasik seperti itu, ya. Karena kemarin orang fasik itu adalah orang yang rusak amaliyah agamanya kayak gitu, ya, akhlaknya yang rusak. Nanti kalau sudah terkait dengan akidah beda lagi, bisa sampai kepada syirik, musyrik kayak gitu, ya. Bahkan bisa sampai pada kafir lah. Kalau fasik ini masih seputar terkait dengan amaliyah
keagamaan dia, pelaksanaan dari meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah kayak gitu ya. Tapi kalau itu dilanggar nanti bisa sampai kepada kefasikan, meskipun itu hanya dilakukan oleh lisan seperti itu ya. Mencela kemarin sibabul muslimin fusukun kayak gitu ya, mencela seorang muslim berarti dia telah fasik kayak gitu. Nah, kita lanjutkan bahasanya supaya kita tidak menjadi orang yang fasik baik secara pemikiran maupun secara verbal ya, ataupun secara perbuatan kayak gitu ya. Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah ya. Di sini judulnya slide yang sudah saya share barusan ya, prasangka kenapa harus dijauhi kayak gitu. Ini salah satu aja, karena sebenarnya di ayat Al-Hujurat ayat 12 ini ada beberapa akhlak buruk kayak gitu ya yang harus kita jauhi seperti itu. Kita sebagai manusia oleh Allah dikaruniai hati ya, dimana hati itu bisa batin kayak gitu ya. Orang diam itu bukan berarti dia nggak membatin sesuatu ya. Allah juga mengaruniai kita otak ya, yang menjadi salah satu perangkat untuk berpikir seperti itu ya. Ketika orang diam bukan berarti dia tidak berpikir seperti itu. Yang batin sama berpikir tadi sesuatu yang tak bisa terlihat oleh manusia kayak gitu, oleh manusia yang lainnya. Yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu isi hati seseorang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu pikiran seseorang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang berusaha untuk membaca pikiran orang kayak gitu ya. Dengan apa? Entah dengan sihirnya atau entah dengan apa. Itu sebenarnya bukan membaca pikiran orang ya, kalau ada ilmu sihir seperti itu. Karena sesungguhnya si orang itu tadi itu dikuasai oleh setan atau jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga yang berpikir itu yang menguasai tadi itu jinnya kayak gitu, sehingga yang dibaca tadi itu sebenarnya pikirannya si jin yang dikatai oleh para pesihir-pesihir itu. Nah, itulah yang akhirnya yang dikatakan oleh para pesihir itu bahwa dia bisa membaca pikiran orang, padahal sebenarnya orang itu telah dikuasai pikirannya kayak gitu oleh si setan tadi itu, atau kemudian setan itu yang telah menjajah seperti itu, sehingga yang dikatai oleh para pesihir itu siapa? Ya temannya dia, yaitu jin setan tadi itu. Kalau dia manusia itu sendiri kayak gitu ya, yang mengetahui hatinya, yang mengetahui pikirannya itu adalah hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Jadi hati-hati ya dengan paranormal ya. Jadi paranormal itu artinya sebenarnya tidak normal ya. Yang normal itu nggak bermain dengan para setan, para jin, karena itu adalah adu mubin, musuh kita yang nyata seperti itu bagi orang-orang mukmin kayak gitu. Nah, sebelum kita ke ayat ini, kita perlu bahas dulu terkait dengan prasangka ini kayak gitu ya. Sebenarnya objek manusia prasangka gitu ya. Prasangka itu kita kembalikan lagi ke objek yang bisa diindra oleh manusia kayak gitu ya. Jadi kalau saya mau klasifikasi, sebenarnya seseorang itu berprasangka itu bisa jatuh pada dua perkara kayak gitu ya. Yang pertama, prasangka pada hal yang mampu dia indra kayak gitu, yang mampu dia lihat kayak gitu. Misalkan ada orang berjalan kayak gitu, di dalam batin dia ketika dia diam bisa jadi dia berprasangka atau berpikir yang terkait dengan orang yang berjalan di depan tadi itu kayak gitu. Terus yang kemudian bisa juga prasangka itu pada berusaha berprasangka pada hal yang itu tidak terindra kayak gitu, yang dipendam dalam hati tapi kemudian diprasangkai oleh orang lain kayak gitu ya. Nah, nanti gimana kayak gitu kalau kita kalau sudah misalkan ada hal yang seperti ada dua objek yang bisa diprasangkai, terus kemudian biar kemudian kita nggak jatuh pada itu, gimana kita bahas selanjutnya ya. Tapi kita terlebih dahulu kepada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita baca dulu Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah banyak wahai orang yang beriman, ya, ijtanibu kayak gitu ya, jauhilah banyak dari prasangka, yaitu ijtanibu katsiran minadh-dhoni, jauhilah dari banyak prasangka, ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, kayak gitu. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, sebab nuzul dari ayat 12 dari Quran surah Al-Hujurat ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraid, ya. Ini saya ambil dari kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, kayak gitu ya. Diterangkan bahwasanya Ibnu Juraid itu berkata, mereka mengatakan bahwa ayat 12 dari Quran surat Al-Hujurat ini, ya, itu turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini salah satu sahabat Rasulullah yang berasal dari Persia. Dia sangat jauh sekali, Persia maksudnya, ya. Jauh sekali dia mengembara dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu demi mencari kebenaran agama yang benar gitu. Demi mencari kebenaran Al-Khaliq yang hak itu apa, agama yang hak itu apa, kayak gitu ya. Hingga kemudian dia sampai ke Madinah Al-Munawwarah dan kemudian di sana bertemu dengan Rasulullah SAW seperti itu, dan kemudian dia menemukan pesan, ya, sebagaimana yang dipesankan oleh seorang rahib Nasrani, ya, bahwasanya akan ada nabi kayak gitu ya, yang itu di daerah banyak kebun kurmanya seperti itu ya. Terus kemudian memiliki ciri di pundaknya ada ciri kenabian. Terus kemudian ciri berikutnya tidak mau menerima sedekah tapi beliau mau menerima hadiah seperti itu. Dan setelah Salman menemukan ciri itu, ya, pada diri Rasulullah SAW, beliau langsung memeluk Rasulullah dan kemudian berislam seperti itu ya. Jadi kisah luar biasa dari Salman Al-Farisi kayak gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sebab nuzul tadi itu ya. Jadi Ibnu Juraid mengatakan bahwasanya ayat 12 dari Quran surat Al-Hujurat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi. Jika selesai makan, Salman itu lalu tidur dan mendengkur kayak gitu ya. Kemudian ada orang yang mempergunjingkan tentang makan dan tidurnya Salman tersebut kayak gitu ya. Jadi ini hadis riwayat Ibnu Al-Mundhir ya. Jadi riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundhir kayak gitu. Jadi kenapa kemudian kalau kita sedikit cek-cek gitu ya, kenapa kemudian makan sama tidur berdengkur itu jadi bahan gunjingan gitu ya. Jadi kalau habis makan itu sebenarnya tidak baik langsung tidur kayak gitu ya. Kenapa? Karena makan itu perut itu perlu beberapa menit kayak gitu ya untuk kemudian mengolah makanan yang ada di makanan yang baru masuk seperti itu ya. Sehingga kalau langsung tidur itu nanti berpotensi makanan itu akan berhenti di seputar perut kayak gitu, sehingga bisa menyebabkan gendut perut kayak gitu ya, besar perut kayak gitu maksudnya. Terus kemudian juga mendengkur, mungkin itu mengganggu yang lainnya, mendengar dengkuran kan akhirnya kadang-kadang kita nggak bisa tidur gitu, yang sebelahnya yang di dekatnya itu kan terganggu kayak gitu ya, akhirnya jadi pergunjingan. Nah, ketika terjadi pergunjingan seperti itu, digunjingkan berarti kan diomongkan ya di antara sesama muslim itu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat di tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak prasangka kayak gitu ya. Prasangka itu apa yang dimaksud adalah tuduhan terhadap orang lain maupun keluarga yang lainnya ya, ataupun pokoknya selain dirinya kayak gitu, dengan tidak berdasar pada bukti yang benar kayak gitu. Dengan berdasar pada bukti yang tidak benar kayak gitu. Hal itu karena prasangka buruk adalah dosa. Jadi prasangka buruk itu dosa kayak gitu ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Jauhilah oleh kalian prasangka," dalam kurung prasangka buruk, karena ia adalah seburuk-buruk perkataan. Jangan mencari-cari kesalahan, jangan saling memata-matai, jangan saling berpaling, dan jangan saling mendengki dan membenci. Jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, Masya Allah ya. Jadi ini nanti hadisnya bagi teman-teman yang punya hadis arba'in, coba bisa dibuka di hadis arba'in yang nomor agak belakang-belakang ya. Sudah mau berakhir. Saya lupa nomor berapa. Pokoknya yang agak belakang-belakang itu terkait dengan hadis ini kayak gitu ya. Jadi pesannya Rasulullah sangat penting untuk dipahami oleh kaum muslimin saat ini, yang seringnya kaum muslimin secara internal itu malah kemudian saling berburuk sangka atau kemudian saling mendengki, saling membenci, mata-matai dan sebagainya. Ingat, kita diingatkan oleh Rasulullah dengan hadis ini dan untuk menjauhinya, dan juga dengan ayat Al-Quran tadi itu. Nah, kelanjutannya dari kita bahas satu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke tafsir Ibnu Katsir. Kita selesaikan dulu yang persoalan terkait dengan prasangka ini ya. Jadi pesannya Allah itu yang awal dalam ayat ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman untuk ijtanibu, agar kalian itu menjauhi katsiron kebanyakan minadoni ya, dari prasangka seperti itu. Kenapa Allah di sini kemudian menggunakan katsiron minadoni, tidak kemudian langsung ijtanibu don kayak gitu ya, jauhilah prasangka, tapi di sini ada kata jauhilah banyak dari prasangka kayak gitu ya. Itu artinya memang prasangka itu ada dua jenis, ada prasangka baik, ada prasangka buruk seperti itu. Yang harus dijauhi itu adalah prasangka yang buruk tadi itu ya, yang harus dijauhi. Suudon kayak gitu ya. Yang baik itu adalah husnudon kayak gitu. Dikatakan oleh Allah sesungguhnya sebagian prasangka itu ada dosa. Nah, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir tadi itu, yang dimaksud dengan prasangka dosa ismun atau dosa itu adalah prasangka buruk, yaitu suudon kayak gitu. Nah, tadi kan di awal sudah saya sebutkan bahwasanya prasangka itu bisa muncul ya karena seseorang itu mengindra sesuatu yang mampu dia indra, bisa juga yang tidak dia indra kayak gitu. Nah, sekarang saya contohkan misalnya yang pertama ya, berprasangka terhadap sesuatu yang bisa diindra. Misalkan ada seseorang yang kemudian dia tiba-tiba berbusana muslimah ya gitu ya, yang awalnya itu tidak menutup aurat seperti itu. Terus kemudian itu kan dilihat kebiasaannya, dia nggak biasanya pakai gitu kok sekarang jadi berukut ya kayak gitu. Kemudian muncul prasangka, dugaan kayak gitu ya. Dugaannya tadi yang saya katakan di sini yang nampak, dia berprasangka pada sesuatu yang nampak kayak gitu ya. Dia berprasangka bahwasannya dia pakai busana muslim itu paling cuman ini aja gaya-gayaan aja karena ini musim Ramadan. Lihat aja nanti setelah Ramadan, apa dia masih berkerudung, apakah dia masih menutup aurat kayak gitu ya. Jadi itu muncul prasangka buruk, suudon ya, menilai dia itu berhijab hanya sesaat, gaya-gayaan aja karena ini lagi bulan Ramadan kayak gitu ya. Itu. Atau kemudian tadi yang kedua adalah berprasangka terhadap sesuatu yang tidak nampak kayak gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan tadi itu yang saya sebutkan dengan
isi hati sama isi pikiran seseorang kayak gitu ya. Ini sebenarnya ini bukan objeknya manusia kayak gitu untuk kemudian berprasangka terkait dengan isi hati dan isi pikiran manusia. Kenapa? Karena itu di luar jangkauan akalnya manusia, di luar jangkauan indera matanya dia kayak gitu. Bagaimana kemudian dia memprasangkai isi hati seseorang kayak gitu, sedangkan dia tidak tahu kayak gitu. Jadi misalkan ya ini sebenarnya masih berkesinambungan juga dengan yang bisa diindra ya. Jadi misalkan ada orang yang kemudian dia ke masjid kayak gitu ya, sholat 5 waktu ke masjid kayak gitu. Kemudian yang diprasangkai itu adalah isi hatinya si orang tadi itu, paling dia riya kayak gitu, paling dia itu pengen dipuji aja, suka ke masjid. Nah itu memprasangkai, menilai isi hati seseorang kayak gitu. Jadi kalau yang tadi itu, jadi bisa membedakan ya teman-teman semuanya ya. Kalau tadi itu yang pertama itu memprasangkai sesuatu yang nampak, halah paling menutup auratnya itu ya pakaian muslimahnya itu hanya di waktu Ramadan aja untuk gaya-gayaan kayak gitu. Jadi karena ada yang dilihat dari awalnya nggak berkerudung jadi berkerudung dan seterusnya tadi itu. Sedangkan yang kedua itu adalah memprasangkai, menilai sesuatu yang ada dalam hati kayak gitu. Nah dua-duanya ini sama-sama nggak boleh kalau kemudian wujud prasangka itu adalah prasangka suudon, prasangka yang buruk kayak itu. Lantas bagaimana kemudian biar kita itu tidak jatuh pada prasangka kayak gitu ya? Biar kita tidak jatuh pada prasangka, maka kembalikan sesuatu yang mampu kita indra itu kepada nilai dari perbuatan kayak gitu. Jadi seseorang kita itu berbuat kan pasti ada sesuatu yang ingin kita raih kan nilainya kayak gitu. Misalkan kita puasa Ramadan seperti ini, pasti kemudian nilai yang kita ingin dapatkan apa kan? Nilai ruhiyah, nilai ketakwaan, nilai kita inginnya mendapatkan nilai berupa pahala ya, baik itu ridhonya Allah ataupun kemudian nanti dapat surganya Allah ataupun dapat pahala kebaikan yang lainnya, kan pasti begitu ya. Jadi ketika kita melihat orang rajin ke masjid, melihat orang kemudian menutup aurat, melihat orang itu bersedekah, melihat orang itu berdakwah, misalnya kemudian melihat orang itu puasa kayak gitu, kembalikan aja ke nilai dari amal tadi itu, bahwasanya itu semua dilakukan orang sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah. Sudah berhenti di situ, nggak usah dikaitkan Allah paling dia itu ingin dipuji so alim dan sebagainya, nggak usah dilanjutkan ke situ, mandek aja pada nilai yang ditetapkan oleh Allah bahwasanya itu semua perintah Allah untuk mendapatkan pahala begitu. Nah berikutnya misalkan ketika ada orang membantu, misalkan ada si nenek-nenek kayak gitu mau menyeberang ke jalan kayak gitu, kemudian ada si A yang membantu, kita melihat, ya udah lihat aja bahwasanya itu adalah nilai yang ingin diinginkan dari membantu orang itu adalah apa? Nilai kemanusiaan dia sebagai manusia, membantu seorang nenek yang ingin menyeberang jalan. Jadi nggak usah dilanjutkan, Allah paling dia itu membantu gitu biar dapat sangu dari si nenek itu, nggak usah dilanjutkan ke situ, berhenti aja pada nilai amal, nilai perbuatan yang telah ditetapkan, yaitu membantu sesama manusia, nilai kemanusiaan sebagai manusia kayak gitu. Wong kita cuma melihat nggak membantu, kenapa kemudian jatuh pada prasangka yang buruk? Sudah nggak membantu, berprasangka buruk, banyak dosanya lagi yaitu. Atau kemudian orang bekerja kayak gitu, ada perempuan yang bekerja kayak kemudian entah berdagang atau menjadi pegawai kayak gitu ya, udah kembalikan aja kepada nilai yang ditetapkan oleh Allah, bahwa bekerja itu adalah untuk mendapatkan nilai materi ya, untuk mendapatkan gaji, untuk bekal kehidupan. Nggak usah dilanjutkan, Allah paling dia itu kerja timbang nganggur, nah nggak usah begitu, nggak usah dilanjutkan ke situ, berhenti kepada setiap nilai perbuatan yang telah Allah tetapkan, sehingga tidak jatuh kepada prasangka, apalagi memprasangka yang dalam hati seseorang.
Tambah itu kita nggak menjangkau, itu nggak perlu seperti itu, nggak perlu dilakukan seperti itu ya. Jadi kita harus terus berusaha belajar seperti ini. Belajar, saya sendiri bisa ngomong begini bukan berarti saya sudah sebagus dengan apa yang saya katakan ya, tidak, tapi saya juga belajar. Apa yang saya katakan menjadikan saya yang pertama, yang paling dekat telinga, maka saya yang harus yang pertama kayak gitu ya. Jadi kita semua yang harus belajar untuk kemudian memang menjauhi prasangka, karena prasangka buruk itu adalah dosa seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pesan Allah berikutnya yang sudah kurang 5 menit kayak gitu ya. Jadi kita lanjut lagi ke tafsir Ibnu Katsir ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga melarang ghibah ya. Melarang ghibah. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ghibah?" Kemudian Nabi menjawab, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang jika dia mendengarnya, dia tidak akan menyukainya. Beliau bertanya lagi, bagaimana apabila yang dikatakan itu benar adanya? Rasulullah bersabda, apabila yang engkau katakan itu benar, itulah yang dimaksud ghibah. Sedangkan apabila yang engkau katakan tentangnya adalah tidak benar, maka itu adalah fitnah kayak gitu ya. Jadi kan tadi oleh Allah kan dalam ayatnya dikatakan ini, dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dan janganlah diantara kamu saling menggunjing, yaitu menggibah sebagian yang lain ya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati kayak gitu. Jadi menggibah atau menggunjing, membicarakan keburukan orang lain seperti itu ya, tanpa ada hal yang dibenarkan kayak gitu, maka itu ibarat memakan daging saudara yang telah mati ya, kayak gitu ya. Tentu kan kita jijik, artinya itu dosanya itu besar kayak gitu loh dari perbuatan itu, dan itu menunjukkan buruknya perbuatan itu. Memakan bangkai itu kan sesuatu yang buruk seperti itu ya. Jadi ghibah itu seperti itu, seburuk itu loh ya. Diumpamakan seperti seseorang yang memakan bangkai, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri kayak gitu ya. Jadi naudzubillahi min dzalik. Nah, tapi kemudian teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah, para ulama itu telah membolehkan ghibah dalam beberapa hal ya. Di antaranya itu apa? Mengadukan kezaliman. Jadi misalkan kita di peradilan seperti itu ya. Kita kan misalkan kita di peradilan, kemudian kita sebagai pihak yang terdolimi seperti itu, maka kita boleh menceritakan kejahatan apa aja yang telah dilakukan oleh seseorang itu kepada kita, maka itu tidak terkategori ghibah itu. Kemudian yang kedua, menjadikan ghibah sebagai jalan untuk mengubah kemungkaran seperti itu. Jadi misalkan tetangga kita itu ada yang terang-terangan melakukan kemungkaran seperti itu ya, kemudian kita menyampaikannya kepada tetangga yang lain, si tetangga itu melakukan begini loh, mari kita hentikan seperti itu. Kita menceritakan itu tidak termasuk ghibah karena dalam rangka mencegah kemungkaran kayak gitu. Terus kemudian berikutnya meminta fatwa. Jadi meminta fatwa itu misalkan ada seseorang yang kemudian dia itu ini di rumahnya itu misalkan berkelahi sama pasangannya gitu, misalkan ya, ini berkelahi sama pasangannya, terus kemudian kita dari tetangga kita sebagai tetangganya mendengar itu suami istri bertengkar, ini gimana ya hukumnya dalam Islam kayak gitu. Terus kemudian kita mencari fatwa kepada ulama, maka yang kemudian yang seperti itu tidak termasuk ghibah, itu mencari hukum kayak gitu ya. Terus kemudian berikutnya memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari kejahatan atau hal yang termasuk dalam kategori nasihat. Jadi ini termasuk tidak ghibah. Jadi memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari kejahatan kayak gitu. Terus kemudian berikutnya menceritakan orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, sebagaimana yang kemarin saya sebutkan itu ya, ketika di bulan Ramadan dia seorang muslim tapi terang-terangan di tengah khalayak orang banyak dia malah makan, kemudian mempertontonkan kemaksiatan yang lain, maka kemudian yang seperti itu tidak menjadi ghibah karena si dianya sendiri itu dengan menyengaja menampakkan kemaksiatannya seperti itu, dan kita menceritakan dalam rangka mencegah supaya tidak ditiru oleh yang lainnya. Nah, itu diantara hal yang kemudian tidak terkategori pada ghibah.
Nah ini saya jadinya ngomongnya sangat cepat sekali karena waktunya tinggal kita terbatas waktu ya, jadi ngomongnya agak cepat gitu. Kita lanjutkan lagi ke ayat berikutnya ya, maksudnya bukan ke ayat berikutnya, kepada kelanjutan dari ayatnya kayak gitu ya. Jadi kelanjutan dari ayat ini Allah menutup dengan wattaqullah ya, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang, seperti itu ya. Jadi Allah mengingatkan supaya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah kayak gitu ya. Takutlah pada Allah dan berhentilah kemudian dari berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain kayak gitu ya. Jadi ya kayak orang nggak kurang punya pekerjaan aja ya, mencari kesalahan-kesalahan orang ya kayak itu. Jadi ya yang namanya juga manusia ya, dalam diri manusia itu ada nafsu kayak gitu, ada juga setan yang terus mengganggu pikiran dan hatinya manusia, menggodanya untuk melakukan kemaksiatan kayak gitu ya. Tapi ketika di bulan Ramadan ini masih juga kita bersemangat untuk mencari kesalahan orang, menggunjing, mencemooh, kemudian berprasangka buruk ya, maka itu sebenarnya menunjukkan nafsu kita sendiri tuh sekuat itu ya. Kenapa? Karena seseorang itu ketika dalam kondisi berpuasa tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya kayak gitu ya, maka kemudian keikutan sertaan setan dalam tubuh manusia itu sangat sedikit kayak gitu loh ya. Bahkan kan kita ketahui bahwasanya setan-setan itu dibelenggu di bulan puasa itu, artinya itu meskipun banyak perbedaannya di kalangan ulama terkait dengan menafsirkan bahwa setan-setan dibelenggu, tapi itu artinya itu potensi setan menggoda manusia itu sangat sedikit, karena memang setan itu kan bisa masuk lewat makanan yang dimakan oleh manusia kayak gitu ya. Ketika makanan itu nggak baik kayak gitu, dia bisa menguatkan nafsunya sehingga dia mudah melakukan hal-hal yang kefasikan seperti itu. Tapi ketika dalam kondisi puasa tapi kita masih kuat kayak gitu ya untuk melakukan hal-hal kemaksiatan, maka itu menunjukkan sekuat itu pula nafsu kita, dan bisa jadi itu sudah menunjukkan habits, kebiasaan buruk kayak gitu, sehingga malah sulit kayak gitu ya meskipun dalam kondisi puasa untuk kemudian dihindari, dijauhi seperti itu. Masya Allah ya. Jadi kita harus takut kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat ya, dan juga Maha Penyayang. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar setiap hari, jangan sampai ada hari tanpa istighfar. Karena apa? Karena setiap waktu kita bisa lupa dan kita bisa melakukan kesalahan seperti itu, dan semoga istighfar itu menjadi sebagai penebus dari dosa-dosa tersebut seperti itu ya. Kalau dosa terhadap manusia yang lain malah susah kayak gitu, maka kita harus sekuat tenaga untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita pelajari dari kemarin lusa ya, mulai dari Al-Hujurat ayat 11, kemudian Al-Hujurat ayat 6, dan hari ini adalah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Dan insya Allah hari ini hari terakhir untuk pembahasan Quran surat Al-Hujurat ya. Insya Allah besok kita udah masuk bahasan yang baru lagi seperti itu. Dan masya Allah teman-teman sudah lewat 2 menit kayak gitu ya, dari jam 10.30, artinya itu saya harus mengakhiri forum ini seperti itu. Mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin ya. Alhaqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu mengambilnya, dan kalau ada salahnya tadi itu adalah kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Nah, akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.